Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Topik pembahasan kita kali ini masih ada hubungan dengan pernyataan Edis TV mengenai penyaliban rancangan siapa. Jika kita mengatakan penyaliban rencana Allah, pertanyaan Dondi adalah, apakah Bapa ingin Yesus mati atau tidak? Untuk lebih jelasnya, kita tampilkan cuplikan diskusi Pak Herman bersama Dondi Tan. Jadi sebenarnya Pak Herman, kalau menurut Bapak nih, Yesus itu mati dibunuh oleh Bapak atau oleh manusia, Pak? Manusia. Bapaknya nggak ada peran. Untuk membunuh dia? Iya. Ya karena kita secara sejarah juga nggak ngelihat ada dia tindakan ya manusianya. Yang ingin Yesus mati siapa, Pak? Bapak ingin Yesus mati di atas kayu salib nggak buat nebus dosa Bapak? Ya itu, ya. Berarti yang membunuh Yesus sebenarnya Bapak atau manusia? Ya manusia lah. Bapaknya nggak pengen Yesus mati? Ya kepengen, tapi bukan dia yang bunuh. Nah, terus dia menggunakan iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pilatus, dan tentara Romawi buat bunuh Yesus. Ya. Berarti Bapak menggunakan iblis? Ya enggak juga lah. Kalau nggak gimana, Pak? Karena kan iblis yang membisiki Yudas, Pak. Iya, karena Barusan kita dengarkan pertanyaan Dondi Tan, apakah Yesus mati dibunuh oleh Bapa di surga atau manusia? Untuk menjawab ini, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi, Yesus telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bunuh? Matius 12 ayat 14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Baca juga Matius 27 ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Jadi sangat jelas ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus dibunuh manusia. Tapi ingat, kehendak siapa yang membuat orang ingin membunuh Yesus? Tidak lain tidak bukan, itu adalah kehendak setan. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi, pembunuhan adalah pekerjaan iblis dengan menggunakan kaki tangannya manusia. Dondi Tan bertanya lagi, yang ingin Yesus mati siapa? Bapa di surga ingin Yesus mati nggak buat nebus dosa? Jika hal ini ditanyakan kepada orang yang percaya penyaliban rencana Bapa di surga, mungkin dia akan menjawab bahwa Allah ingin Yesus mati. Karena kalau Yesus tidak mati, tidak ada penebusan. Dan hal ini menjadi bahan tertawaan jemaat RT 6, karena mereka sering bawakan pernyataan, masak untuk mengampuni dosa manusia, Tuhan membunuh anaknya sendiri. Kenapa tidak ampuni saja? Karena mereka berpikir penyaliban rencana Allah Bapa, maka secara tidak langsung Bapa membunuh anaknya agar kamu diampuni. Karena kalau jawaban rencana Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak Maha Pengampun. Iya. Betul nggak? Betul. Kalau namanya Maha Pengampun, kita manusia ciptaannya berbuat salah, berbuat dosa segede apapun. Tadi diceritakan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba, kalau bertobat diampuni seperti salju ataupun bulu domba. Itu namanya Maha Pengampun. Tapi kalau harus membunuh anaknya sendiri untuk mengampuni, untuk mengampuni manusia harus turun jadi manusia, harus mati di atas kayu salib. Itu Maha Pengampun bukan gitu. Itu maksud saya. Kalau Maha Pengampun dia nggak perlu ngapa-ngapain, ya sudah saya ampuni. Padahal jika kita kembali ke Alkitab, Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus menebus kita dari dosa, atau menebus kita dari ketidaktaatan atas hukum, dengan jalan menghidupkan kehidupan yang taat tanpa dosa. Dengan kehidupan yang taat tanpa dosa dari Yesus, menjadikan kita yang percaya dibenarkan. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi Yesus menebus kita dari ketidaktaatan atas hukum dengan cara hidup taat.
Tapi konsekuensi dari kehidupan yang taat atas hukum ini justru akan membuat setan marah. Karena kalau Yesus taat, maka orang percaya akan dibenarkan. Makanya yang setan lakukan adalah menyiksa Yesus agar menyelah untuk hidup taat. Makanya Yesus memilih mengorbankan dirinya mati di salib, agar oleh ketaatannya yang sempurna, kita semua yang percaya dibenarkan. Ingat, setan benci sekali dengan hukum Tuhan. Dengan kata lain, setan benci dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Karena setan tidak hidup dalam kebenaran seperti yang Yohanes 8 ayat 44 katakan. Oleh karena setan tidak hidup dalam kebenaran, dia benci dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan Mazmur 119 ayat 160, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dan Yesus juga mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Jadi iblis benci kepada Yesus karena Yesus adalah kebenaran, sementara iblis tidak hidup dalam kebenaran. Agar Yesus tidak terus-menerus mempengaruhi orang untuk hidup dalam kebenaran, iblis berusaha buat Yesus agar jatuh dalam dosa dengan cara penyiksaan di salib. Tapi gantinya menyerah, Yesus hidup taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8. Jadi setan pikir dengan menyingkirkan Yesus, dia menang. Justru sebaliknya, Yesus sedang membinasakan perbuatan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi iblis benci kepada Yesus karena Yesus adalah kebenaran, sementara iblis tidak hidup dalam kebenaran. Agar Yesus tidak terus-menerus mempengaruhi orang untuk hidup dalam kebenaran, iblis berusaha buat Yesus agar jatuh dalam dosa dengan cara penyiksaan di salib. Tapi gantinya menyerah, Yesus hidup taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8. Jadi setan pikir dengan menyingkirkan Yesus, dia menang. Justru sebaliknya, Yesus sedang membinasakan perbuatan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi iblis benci kepada Yesus, karena Yesus adalah kebenaran, sementara iblis tidak hidup dalam kebenaran. Jadi iblis berencana menghentikan dakwah Yesus di jalan yang iblis sangka sebagai kemenangan. Dan itu adalah pembunuhan dan penyaliban. Tidak heran dalam kitab Wahyu, iblis atau naga sangat benci dengan orang-orang yang hidup menurut hukum. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kenapa dia benci dengan orang-orang yang menuruti hukum Allah? Karena dia tidak dapat mengalahkan Yesus, jadi yang dia perangi adalah pengikutnya. Dan dalam Matius 7 ayat 23, Yesus mengatakan kepada orang yang mengaku mengikuti dia, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Kalau kita baca di bahasa aslinya, kalimat pembuat kejahatan di situ dibilang anomia, yang artinya pelanggaran hukum, atau dalam bahasa Inggrisnya lawlessness. Jadi yang ditolak Yesus adalah mereka yang dalam Matius 7 adalah mereka yang melanggar hukum atau orang yang tidak taat. Dan orang yang diperangi setan dalam Wahyu 12 adalah mereka yang taat kepada hukum. Apakah ketaatan pada hukum itu menjadi jalan untuk selamat? Tentu saja tidak. Ketaatan pada hukum adalah bukti kasih kepada Tuhan. Maka Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Jadi kesimpulannya adalah, Bapa tidak membulu anaknya agar kita diampuni, seperti pemikiran Donditan. Justru Yesus datang melakukan apa yang gagal dilakukan oleh manusia, sehingga oleh ketaatan Yesus semua orang dibenarkan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap tuduhan Donditan mengenai kematian Yesus. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku.
menurut rahmat-Mu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada-Mu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapan-Mu, dan jangan ambil Roh-Mu daripadaku. Hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada-Mu. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada-Mu.